Selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini kita ada ini ya, perbaikan unit Hitachi 470 LC strip 5G ya. Ini kita ada progress repair pergantian bushing ya, bushing bucket. Nah, kita akan ini ya, sharing-sharing sedikit mengenai komponen hidrolik yang ada di unit ekskavator ya, Hitachi ZX 470 LC strip 5G. Nah, kita akan membahas di main pump ya. Sebelumnya kita juga udah pernah membahas ya di video-video saya yang sebelumnya. Kita bahas ada membahas soal Hitachi di main pump. Nah, kita akan mengulang lagi untuk hari ini dan juga akan menyampaikan sedikit tambahan dari ini ya, dari video ini. Nah, ini untuk main pump ya, untuk hidrolik pump untuk Hitachi ya 470 LC strip 5G ya. Ini memakai ini ya, tandem ya, sama seperti Komatsu, cuma perbedaannya dia ini ya, kanan kiri. Kalau Komatsu tuh depan belakang. Jadi kalau Komatsu di belakang sana itu adalah bagian dalam menurut saya, itu adalah pompa depan, dan bagian sini adalah pompa belakang. Kalau yang ini berbanding kanan kiri, jadi di bagian sini adalah pompa depan ya, yang bagian sini adalah pompa belakang. Nah, bisa ditandai dengan ini ya, output main pressure-nya ya. Nah, di sini pompa depan dan pompa belakang seperti itu. Nah, dan di sini juga ada perbedaan dari Komatsu. Dia ini udah memakai pilot pump ya. Nah, ini untuk mengatur ini ya, pressure pilotnya ya, seperti itu, atau PPC-nya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang main pump Hitachi 470 LC strip 5G. Jadi ini ada beberapa komponen yang ada di sini. Yang di sini juga kita tadi ya udah bahas. Ini adalah pilot pump ya, untuk tekanan pilotnya, untuk supply dari pilot pressure-nya di sini. Dan di sini ada hidrolik pump, atau untuk tekanan besarnya atau untuk main pressure-nya. Nah, oke. Nah, di sini ada sebuah komponen. Di sini juga ada pressure switch sensor untuk menyensor ya, atau melihat lihat tekanan pompa 1 dan pompa 2 nya, atau P1 P2 nya nanti di monitor. Ini yang membacanya ya. Jadi ini untuk P1 dan untuk P2 seperti itu. Apabila ada terjadi kerusakan pada salah satu dari pressure switch ini, maka tidak akan terbaca di monitor sana. Oke. Dan kita akan bahas lanjut ke belakang sini. Ini ada regulator valve. Nah, ini ada satu, ada dua ya, ada dua ini ya, 2 biji ya. Ini untuk pompa depan dan pompa belakang. Ini untuk P1 mas ya, ini untuk P2. Tugas dari regulator valve ini adalah untuk meregulasi sudut pompa ya, untuk bergerak ke maksimum dan minimum. Nanti diatur oleh controller dan juga sistem dari hidrolik ini. Oke, ini dikontrol oleh elektrikal dan mekanikalnya, seperti itu. Dan kita akan membahas sedikit ini untuk problem yang ada di Hitachi ini, apabila gimana ya, terjadi low pressure ya, low pressure. Tapi di bagian kalau ada keduanya ya, jadi dia terbaca dua pump di monitor sana, terbaca kedua pressure pompa itu turun, tidak sesuai dengan standar value dari manual shop Hitachi. Jadi dia turun dari standarnya. Nah, itu kemungkinan besar problemnya ada yang ada di depan, jadi di control valve ya. Di sana ada yang namanya main relief valve, tapi dia single stack ya, jadi cuma satu. Nanti kita akan buatkan untuk video selanjutnya ya. Di depan sana ada relief valve. Nah, itu bertugas untuk mengatur pressure dari pompa ini ya. Dia dibatasi oleh relief valve ya, di control valve sana, tapi single, tidak seperti Komatsu. Dia kalau Komatsu memakai two stack atau double ya, dia punya main relief atas dan main relief bawah untuk P1 dan P2. Kalau ini hanya cuma
mempunyai satu main relief atau relief valve yang ada di kontrol valve sana bagian depan sana ya. Oke. Dan di sini juga ada regulator valve tadi. Nah, kalau ada problem tadi yang kedua pressure turun, nah ini kemungkinan ada melemahnya si pressure melemahnya si relief valve yang ada di ini ya, di kontrol valve. Jadi kita bisa lakukan adjustment di ini ya, di kontrol valve yang di depan, yang di relief valve di depan. Tapi kalau ada problem terjadi salah satu saja ya, nah, ibaratnya pompa depan gitu, apa pompa belakang ya, lebih enaknya ini ya, ya, mengalami penurunan pressure atau dia tidak tercapai ya. Jadi kita cek lagi nanti di relief travel ya. Apabila terjadi deviasi antara pompa 1 dan pompa 2, nah, maka besar kemungkinan atau ada kemungkinan problem di melemahnya si ini ya, regulator ini yang sudah valve-nya sudah minta di-adjust atau di setel, karena di sini udah lemah. Di dalam sini ada spool valve ya, yang dia akan terhubung sama servo ya, servo piston yang nanti akan mengatur pengemiringan dari sudut pompa P1 dan P2 ini. Nah, jadi kita bisa kita lakukan adjustment ya di sini. Ini ada depan, ini ada lock nut ini ya, kunci 14 sama kunci L yang ada di sini, kunci L4 ini. Nah, di sini L6 4 ya, intinya ada kunci L di sini ya. Saya juga lupa. Nah, ini kita kendorkan untuk lock nut ini, lalu kita adjust bolt yang ada di sini, kunci L ini ke kanan. Nanti kita bisa tandai dengan sudut, kita kasih stabilo atau marker ya. Jadi kita menghitungnya tetap memakai derajat. Nah, kita akan sesuaikan nanti di monitor sana berapa pressure yang sudah naik di monitor. Tapi lebih akuratnya lagi kalau kita punya tool pressure gauge, kita bisa mengecek ini ya, melewati sini ya. Ini ada check pot yang di sini. Ada kunci L, nah ini plug, ini ada kunci L nya, L4 juga ini. Nah, ini kita buka ini untuk konektor untuk checkpotnya ya. Jadi kita ukur nanti pakai pressure gauge yang di sini, dan juga di sini ini untuk pompa 2 ya. Dan ini ada untuk pompa 1 sama. Di sini juga ada ini untuk pompa 1 seperti itu. Jadi nanti kita akan ini ukur kalau apabila terjadi problem. Nanti kita samakan antara P1 dan P2 apakah ada deviasi pressure ya. Kalau ada terjadi seperti itu ya, intinya ini untuk pembacaannya ya. Untuk lebih akuratnya kita memakai tool pressure gauge. Jadi kita bisa adjust untuk di regulator valve ini ya. Yang tadi kita putar untuk kunci L yang ada di sini. Yang L tadi L6 ya. Kita putar sesuai pelan-pelan ya, dari 45 derajat, 90 derajat. Nah, kita sesuaikan dengan ini ya, untuk dengan P1. Jadi kita samakan seperti itu. Nah, itu untuk melakukan ini nih untuk mengatur flow rate atau aliran. Jadi ini maksud saya seperti apa ya? Ya, meregulasi sudut pompa tadi. Jadi dia akan mengatur si pompa itu, sudut pompa itu akan ke maksimum atau ke minimum berapa derajat dan berapa derajat. Jadi kemungkinan kalau terjadi problem low dari salah satu pump ini, maka bisa kita adjust di regulator valve ini ya, seperti itu. Untuk menyamakan keduanya agar tidak ada deviasi pressure di P1 dan P2 nya. Oke. Dan di sini juga terdapat pilot pump. Nah, di sini ini bertugas sebagai penyuplai PPC atau pilot pressure yang dipakai untuk ini ya, kontrol PPC-nya ya, untuk joysticknya itu ya. Jadi ini mengambil supply sama, dari ada cabang yang ini hose gede dari suction ini, dari pipa, maksudnya pipa section ini masuk ke main pressure atau untuk ke hydraulic pumpnya ya, untuk P1 dan P2. Nah, sedangkan yang ini diambil dari cabangnya juga, dia suction juga ya, dia mengambil inputan yang sama untuk pilot pumpnya dan menjadikan pilot pressure-nya.
seperti itu. Jadi apabila terjadi lemahnya pilot pressure ya, atau ya pilot pressure atau PPC-nya, jadi kemungkinan besar ada problem keausan pada pompa ini ya, pilot pump ini. Ada keausan pada ini ya, flat setnya di dalamnya atau cartridge-nya di sini ya. Jadi tidak maksimalnya pressure menyebabkan kurangnya menurunnya pressure pilot di sini, yang akan mengganggu sistem dari pilot itu tersebut. Jadi kalau di Komatsu tidak ada ini. Kalau di Komatsu dia memakai reducing valve yang merubah main pressure menjadi pilot pressure. Nah, jadi dia mengambil inputan dari P2 kalau untuk ini untuk Komatsu. Jadi P2 dia masuk ke merger divider valve tadi sama dengan P1, tapi dia inputan P2 itu dimanfaatkan atau dipakai untuk reducing valve dan dirubah dari main pressure menjadi pilot pressure, sehingga tercapainya pilot pressure 30 sampai 35 kg per cm kuadrat yang dipakai untuk difungsikan untuk PPC seperti itu. Kalau yang ini memakai pump PPC sendiri atau pilot pump sendiri. Jadi murni dia terpisah dengan hydraulic pump atau main pressure pump yang pompa hydraulic pump yang gede ini maksud saya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk per siang ini ya. Mungkin nanti yang lain-lain kita bisa tanyakan ya di kolom komentar, yang bisa saya jawab akan saya jawab. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan edukasi yang lebih ini lagi ya, lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Dan selalu dukung channel ini, channel kreatif, dan channel saya, channel Rohmanto atau Wahyu Rahmanto. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu semangat pagi.